Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kita sudah membuat rombel ya. Nah, setelah membuat rombel, jika Anda ingat pada episode sebelumnya ketika kita membahas pembuatan database siswa, di sini kan ketika input dia tidak masuk ke rombel mana saja. Artinya dia tidak memilih kelas, ya kan? Nah, setelah kita buat data rombel, setelah kita buat data rombel, seharusnya ketika data si siswa itu diinput, itu sekalian kita tetapkan dia berada di kelas mana. Nah, seperti itu. Jadi di tabel siswa, ya, di tabel siswa saya akan tambahkan sebuah field baru setelah foto. Nama fieldnya ID rombel. Ya, ID rombel ini akan menyimpan informasi sekarang si siswa ini aktif di rombel yang mana. Nah, seperti itu. Kita simpan dulu. Nah, tugasnya adalah menyimpan informasi si siswa ini aktif di rombel yang mana. Apakah nantinya di rombel RPL 1A atau RPL 2A gitu ya, dan seterusnya. Karena bisa saja ketika dia masuk, dia tidak selalu masuk karena dia siswa baru, tapi bisa saja karena dia pindahan, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan skripnya, kita mainkan skripnya. Nah, oke, ini saya close dulu. Ya, terus kita cari yang siswa. Nah, ini ketika kita add ya, ketika kita add seharusnya ada ini nih, ada form untuk memilih kelas. Nah, dia akan masuk ke rombel yang mana maksudnya ya. Oke, setelah foto boleh lah ya. Oke, di sini pilih rombel. Untuk data rombel kita akan menggunakan form helper dinamis ya, atau helper CMB dinamis, echo combo dinamis. Nah, dari tabel rombel namanya di sini kan namanya ID rombel ya. Jadi atau rombel sih nggak apa-apa sih, rombel. Nah, kita akan ngambil data dari table rombel, lalu fieldnya nama rombel, dan jadi primary key-nya adalah ID rombel. Oke, saya simpan. Sekarang kalau saya refresh data siswa, klik new, nah ya, dia akan masuk ke rombel yang mana. Kita bisa pilih di sini. Oke, seperti itu. Kalau Anda mau dia jadi panjang, tambahkannya ini. Misalnya ini jadi 6 ya. Tambah jadi 6 bisa. Jadi ntar ukurannya lebih panjang deh. Nah, seperti ini. Dia akan masuk ke rombel yang mana. Nah, langkah selanjutnya berarti tinggal kita modifikasi di modelnya, model siswanya. Nah, di sini kita kasih parameter ID rombel, fieldnya this input post rombel true. Oke, saya save. Sekarang kita coba tes ya. Misalnya saya masukkan NIM TI 10 bla 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 bla. Nama lengkap Joni. Tempat lahir Langsa misalnya ya, ini misal. Oke, fotonya mana nggak ada fotonya. Oke, dia akan masuk ke RPL 1A. Kita klik simpan. Nah, oke. Ini Joni ya. Kita lihat ke database-nya masuk nggak. Nah, ini nih,
ID rombelnya sudah ada ya. Nah, berarti si Joni sekarang dia berada di rombel kelas 1A, RPL 1A maksudnya ya. Nah, jadi setelah ini kita sudah tahu. Oh ya, kita edit dulu ya. Edit dulu, kita tambahkan hal yang sama juga. Nah, di add ini kita copy. Lalu di sini setelah foto siswa ID rombel. Nah, seperti ini. Kalau sudah saya refresh. Nah, oke, udah ada dia ya. Udah ada. Coba sih saya ganti. Misalnya jadi 2. Nah, oke, berarti datanya sudah benar ya, sudah berhasil. Nah, pas untuk update kita lakukan pembaharuan juga. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Nah, jadi sekarang sudah berubah ya. Sudah kecatat dia berada di rombel yang mana. Terus pertanyaannya, kalau misalnya saya ingin tahu nih, saya ingin tahu dua semester yang lalu, 2 setahun yang lalu, misalnya katakanlah dia sekarang si Joni ini kelas 3 ya. Saya ingin tahu si setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ketika si Joni ini kelas 1, dia berada di kelas yang mana sih? Karena di beberapa sekolah kan ada yang kelas 1A, 1B, 1C. Kelas 1A ini kelas pintar, B pertengahan, C itu ya yang bandel-bandel masukin ke C, kan seperti itu. Tapi seiring waktu rupanya ada siswa yang C karena dia pintar dia dipindahkan ke A di kelas 2. Nah, ada kejadian sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kita harus tracking nih. Tracking kelasnya dulu di mana. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah tabel baru ya. Saya memberi namanya tabel history class. Tabel history class ini kita akan menyimpan informasi bahwa si siswa ya, ini tabel siswa. Ini oh ya, kurang satu field. Sebentar, saya tambahkan lagi. NIM varchar 11. Nah, tabel history class ini menyimpan informasi bahwa si siswa X dia berada di rombel yang mana di tahun akademik berapa. Nah, misalnya di tahun akademik 2014-2015 dia berada di kelas 1 RPL A ya. Nah, terus di tahun akademik selanjutnya dia berada di kelas 2 RPL B. Nah, misal seperti itu. Nah, kita akan nyimpan informasinya di sini. Oke. Berarti kita perlu input di sini ya. Di model kita perlu insert nih. This db insert. Nah, tabel history class. Lalu parameternya data 2 lah ya. Sebenarnya bebas sih mau data 2, data 1 atau params bebas. Atau history juga boleh biar lebih enak. History. Nah, baru kita buat history array ya. NIM-nya berapa? Nah, ini kan bisa kita ambil dari sini. Nah, ini terus ada lagi ID rombel ya. Dia masuk ke ID rombel yang mana?
ID rombel, ID rombel. Nah, seperti ini. Tadi ada NIM, ada ID rombel dan NIM, ID rombel dan ID tahun akademik. ID tahun akademik. Nah, ini ya. ID tahun akademik kita ambil yang aktif. Jadi kita perlu buat ambil data baru di sini. Tahun akademik aktif sama dengan this db get where table tahun akademik array aktif dengan y. Jangan lupa pakai row array. Nah, seperti ini. Jadi sekarang untuk ID tahun akademik aktifnya, ID tahun akademik aktif dari tahun akademik, nggak perlu pakai aktif lah ya, tahun akademik saja. ID tahun akademik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita rapikan. Yang penting rapi dia. Ada masalah nih. Mana masalahnya? Oh, ini dia. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba insert lagi, ya. Kita kembali, saya coba insert satu data lagi. NIM-nya TI, NIM-nya TI bla 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 bla. Nama lengkap Jono. Bandung. Oke, kita pilih foto ya. Nah, dia masuk ke RPL 1A misalnya ya, simpan. Nah, kalau aktif katanya. Oh, is aktif ya, bukan aktif tapi is aktif. Nah, seperti ini. Is aktif. Kalau sudah, kita refresh lagi. Duplicate entry. Oh, database primary key-nya ada yang sama. Ya, saya ubah jadi 9 lah ya. Simpan. Table history class do not exist. Wah, kayaknya salah kasih nama table nih saya nih. Pakai y ya, historinya pakai y. Table history. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita lanjut. 39 udah ada juga katanya. Wah. 00. Simpan lagi. Kolom ID tahun akademik aktif. Tabel tahun akademik mana dia? Oh, ID tahun akademik ya. Pesan errornya apa tadi? ID tahun akademik aktif. Oh, ini nih, seharusnya ID tahun akademik saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan, kita refresh. Oke, dia terjadi duplikat ya, karena tadi sebelumnya sudah terjadi proses insert data. Tabel siswanya kita buka lagi. Mana nih? Ini kita hapus yang ada tadi. Saya hapus ya. Saya refresh. ID rombel cannot be null katanya. Kita cek. Ini seharusnya rombel ya, bukan ID rombel. Nah, berarti data siswa udah masuk lagi nih di sini. Tuh kan, Jono udah ada lagi. Kita hapus. Kita refresh. Oke, udah ada ya, udah masuk. Kita lihat Jono udah masuk belum? Oh ya, ID-nya sudah ada ya. Jono. Nah, Jono
Ini ID rombelnya 1. Nah, NIM-nya NIM Jono sudah benar. Dia masuk ke ID tahun akademik 1 karena yang aktif itu adalah di tabel tahun akademik. Kalau kita lihat ID-nya 1 ya, berarti sudah benar. Terus si Jono masuk ke ID rombel 1. Nah, seperti itu. Berarti sudah benar sampai tahap ini. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia naik kelas, ID rombelnya berbeda, berubah, ID tahun akademiknya berubah, seperti itu. Nah, oke, berarti kita sudah berhasil. Setelah kita sudah berhasil menginput data siswa, sekarang kita sudah berhasil menggrupkan si siswa itu berdasarkan rombel, dan nanti data siswanya itu akan kita tampilkan ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.